Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Salsabila dari kelas 01 SMJK 008. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Lili Sularmi selaku dosen pembimbing pengantar manajemen dan bisnis, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PT Yakult Persada Indonesia. Latar belakang PT Yakult. Yakult adalah minuman susu fermentasi yang dibuat dengan cara memfermentasi susu skim bubuk yang mengandung bakteri asam laktat hidup Lactobacillus cereus strain. PT Yakult merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang produksi susu fermentasi. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 2 Februari. Pabrik Yakult mulai berproduksi pada bulan Januari 1991 dengan menggunakan dana penanaman modal asing 100% dari Yakult Jepang. Dr. Minoru Shirota, pendiri perusahaan Yakult, telah berhasil mengulturkan berbagai jenis bakteri asam laktat dan memilih satu jenis bakteri yang bersifat paling tahan terhadap pencernaan. Di samping itu, Dr. Minoru juga memperkuatnya sehingga menjadi cairan baru yang unggul karena berbeda dengan bakteri lain. Bakteri ini dapat menaklukkan berbagai hambatan fisiologis seperti asam lambung dan cairan empedu sehingga dapat mencapai dan bertahan hidup dalam usus manusia. Struktur perusahaan PT Yakult dipimpin oleh area manajer, terbagi lagi menjadi 3 yaitu District Supervisor, MO Area Distribution, dan Promotion Coordinator. District Supervisor terbagi menjadi 4. Yang pertama ada marketing staff, team leader, sales coordinator, dan promotion coordinator. Team leader terbagi lagi menjadi 3, ada district kasir, district storekeeper, district clerk. Dan di bawah district kasir ada helper, sales atau store. Lalu di bawah sales coordinator ada salesman. Di bawah promotion coordinator ada promoter dan merchandiser. Lalu di bawah semuanya adalah security guard dan helper general atau service. Terdapat rumusan masalah dalam perusahaan ini. Bagaimana cara PT Yakult Indonesia Persada mengelola manajemen sumber daya manusianya? Tujuan dan manfaat PT Yakult. Yang pertama ada meraih profit dan benefit perusahaan dengan menjadi pelopor probiotik minuman sehat untuk keluarga dengan mengoptimumkan untuk pemeliharaan usus melalui tenaga kerja dan karyawan yang memiliki komitmen terhadap perusahaan dan lingkungan. Yang kedua, membuat minuman sehat dengan harga terjangkau, menyiapkan minuman sehat dengan rasa yang baik untuk masyarakat, membantu meningkatkan jumlah bakteri baik pada saluran pencernaan, dan menghambat perkembangan dari bakteri jahat penyebab infeksi dalam usus masyarakat. Penyelesaian PT Yakult mengelola sumber daya manusianya. Terdapat 6 cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusianya, yaitu dengan memberikan pelayanan melalui web. Selain itu, mengirimkan tenaga peneliti perusahaan dari Indonesia untuk melakukan studi di Jepang. Erat kaitannya dengan teknologi yang dikembangkan di perusahaan Yakult yang ada di Jepang. Dengan globalisasi ekonomi dunia, kompetisi telah meningkat dengan sangat cepat dan itu membutuhkan peningkatan kinerja organisasi secara terus-menerus. Yang kedua yaitu dengan merekrut sumber daya manusianya. Perusahaan menggunakan tenaga kerja di wilayah sekitar pabrik sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penduduk di lokasi perusahaan, khususnya Sukabumi sebagai tempat pabrikasi yang menerapkan otonomi daerah. Yang ketiga ada seleksi tenaga kerja, yaitu dengan mengecek persyaratan sesuai dengan kualifikasi atau job description yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri dan dikirim oleh calon karyawan di email perusahaan. Setelah dilakukan penyeleksian awal, para calon karyawan yang sesuai dengan kriteria akan dihubungi oleh pihak perusahaan. Yang keempat ada orientasi dan penempatan SDM. Dengan melakukan standar kriteria bagi pelamar, dengan adanya standar tersebut, bertujuan untuk memberitahukan pada calon karyawan job desk apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Masa orientasi dilakukan melakukan pengenalan aktivitas awal mengenai pekerjaan karyawan di tempat kerja. Kemudian, karyawan tersebut mengikuti masa aktivitas pekerjaan. Apabila ada job test tersebut karyawan baru melakukan pekerjaan dengan baik dan memenuhi persyaratan job test, maka akan diangkat menjadi pegawai tetap. Yang kelima ada pelatihan dan pengembangan tenaga kerja.
dengan memberikan pelatihan kepada karyawannya dalam hal peningkatan hard skill dan soft skill dengan penguasaan secara teknis terhadap peralatan dan mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi Yakult. Yang terakhir ada kompensasi, dengan memberikan reward kepada karyawannya sehingga meningkatkan motivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja, serta ada kompensasi bagi karyawan untuk membawanya ke Jepang sebagai bentuk penghormatan dan hadiah kepada karyawan yang berprestasi. Perusahaan Yakult ini terus menambah unit kerja di berbagai pelosok Nusantara sehingga dapat mencapai target pangsa pasar. Strategi dan konsep bisnis PT Yakult. Yang pertama ada menggunakan tenaga kerja dan karyawan yang memiliki komitmen terhadap perusahaan dan lingkungan. Yang kedua, menggunakan tenaga kerja dari wilayah sekitar pabrik sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penduduk di lokasi perusahaan. Yang ketiga, memberikan reward kepada karyawannya sehingga meningkatkan motivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja. Dan yang terakhir, perusahaan Yakult juga terus menambah unit kerja di berbagai pelosok Nusantara sehingga dapat mencapai target pasar. Target dan KPI atau sasaran indikator. Targetnya yang pertama ada untuk anak-anak. Yakult ini bisa dikonsumsi untuk anak yang usianya lebih dari 1 tahun, lalu ada remaja, dewasa, dan lanjut usia. Di sini ada tabel KPI PT Yakult. SBU-nya yang pertama menciptakan produk Yakult yang murah, indikatornya harga lebih murah dibandingkan pesaing, ukurannya rupiah, target atau sasarannya Rp500 lebih murah dibandingkan VitaCam, baseline-nya Rp500 lebih mahal, capaiannya 200, dan untuk skornya 200/500 sama dengan 2,5 dikali 100 sama dengan 40%. Yang kedua ada memperbanyak outlet dan melakukan event. Indikatornya peningkatan jumlah konsumen, lalu ukurannya presentasi. Target sasarannya meningkatkan 100% dalam setiap bulannya, baseline-nya 80% dan capaiannya 80%. Skornya yaitu 80%/100 sama dengan 0,8 dikali 100 sama dengan 80%. Jadi kesimpulannya yaitu PT Yakult merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang produksi susu fermentasi dengan tujuan meraih profit dan benefit perusahaan dengan menjadi pelopor probiotik, minuman sehat untuk keluarga dengan cara mengoptimumkan untuk pemeliharaan usus melalui tenaga kerja dan karyawan yang memiliki komitmen terhadap perusahaan dan lingkungan. Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun PT ini agar bisa tetap established dengan moto cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Dan saran menurut saya, perlunya pelatihan dan pengembangan tenaga kerja yang lebih baik lagi agar karyawan memiliki penguasaan secara teknis terhadap peralatan dan mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi Yakult, sehingga dapat memproduksi sesuai target dan mendapatkan reward. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.